Di Korea kalau kita bicara mungkin itu oke, hampir bisa itu artinya. Tapi kalau di sini mungkin itu berarti 50-50. hampir tidak bisa menurut saya. Lebih suka berinvestasi berarti ketika di Indonesia atau di Korea? Lebih di Indonesia. Kenapa? Kalau saya bicara sama teman-teman Indonesia, saya mau pulang ke Korea. Mereka pasti titip tong kosmetik Korea, Oke. titip tong skincare Korea gitu. Oke. Dari sana saya, Peluang ini bisa bisnis jadi. nih. Halo sahabat Mirai Aset, kembali lagi di Bicara Uang, di mana di sini bertemu barengan sama Reza Al-Kadri dan udah siap untuk ngobrol dengan narasumber kita kali ini, seorang CEO dari Fast Beauty from South Korea to Indonesia, Mr. Han Dong-kwan. Ya. 안녕하세요. 안녕하세요. Reza Al-Kadri입니다. Ya, 한동관입니다. Bisa sedikit-sedikit Sampai sini aja ya. sampai sini aja. Kalau lanjut bingung ya. Bahasa Korea saya seputar perkenalan diri, Iya. terus sarangnya Sarangnya itu kepada istrinya kan? dan idol favorit saya. Oh. Nanti dimarahin sama istri dong. Nggak apa-apa, istri saya udah kompromi. Oh iya. Sama-sama istri Sarangyo sama aktor Korea ya. Betul, New Jeans. Enggak, istrinya suka cowok Korea. Nggak boleh itu. Enggak boleh. Sebelumnya terima kasih banyak udah datang di Bicara Uang. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Kita pastinya pengen kenal lebih jauh sama Mr. Han, Ya. yang ternyata punya nama Indonesianya. Ya, nama Indonesia saya Wawan. Wawan. Ya. Jadi selama podcast ini lebih enak dipanggil Bang Wawan atau Mr. Han? Wawan aja nggak apa-apa. Wawan aja nggak apa-apa ya. Tapi banyak orang bilang kok namanya Wawan, kok itu kayak nama kampung gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu saya suka. Pilihan sendiri atau dipilihin orang? Pas awal datang Indonesia kan saya perlu latihan bahasa Indonesia. Jadi Betul. saya sering latihan bahasa Indonesia sama sapam-sapam. Oke. Nah, mereka tanya nama saya kan Dongguan. Susah bicara kan, Oke. susah apa ini aksennya ya. Aksennya susah. Jadi mereka akhirnya Dongguan, Wawan. Oke, you Wawan aja gitu. Ya. So, dari sana ya jadinya Wawan. Oke, baiklah kalau gitu. Mr. Wawan. Wawan aja, Mas Wawan aja, Pak. Mas Wawan. Ya. Tapi yang menarik gini, kita pengen tahu dulu background story-nya yang membuat akhirnya tertarik sama Indonesia atau mungkin akhirnya memilih untuk tinggal di Indonesia. Cerita awalnya gimana nih? Awalnya saya itu ada teman dekat. Oke. Cuman mereka orang Korea tapi mereka grow up di Jakarta. Jadi tapi satu kelas di kuliahnya. Kuliah di Korea. Oke. Makanya saya baru kenal negara Indonesia. Waktu itu saya masih belum begitu membedakan India sama Indonesia. Mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Spellingnya mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Nah, mata uangnya aja rupiah dan rupi ya. Oh iya benar. Betul. Tapi pas summer break saya ikut mereka pulang ke Jakarta. Saya ikut. Nah, itu pertama kali saya keluar luar negeri. Dari Korea saya pernah pertama kali keluar itu Indonesia. Langsung ke Indonesia. Ya, Jakarta. Oke. Ya. Malah Jakarta ya, bukan Bali. Iya, Jakarta. Itu di tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2006 ya. 2006 di Jakarta. Oke. First impressionnya gimana ketika datang langsung ke ibu kota? 2006. Sangat oke sih. Oke. Soalnya itu kan pertama kali pengalaman luar negeri bagi Iya, aku kan. iya. Jadi apa aja suka sih. Ya, Oke. cuman yang paling suka itu cuaca ya. Cuacanya? Soalnya saya tidak suka dingin. Ya, saya suka cuaca yang panas dan langit-langitnya ya sky is blue. Yeah. Waktu itu masih blue ya. Akhir-akhir ini enggak blue kan. Abu-abu. Tapi waktu itu masih blue banget Oke, gitu ya. oke. So ya saya suka dan orangnya. Orang Indonesia semuanya baik. Ya ramah ya. Semuanya ya waktu itu good impression. Oke. Dan, Jadi satu lagi itu apa waktu lagi? itu saya kaget itu saya ikutkan teman kan. Teman saya kan di Korea biasa-biasa aja ya. Oke. Sama-sama naik bis, Yeah. sama-sama naik kereta api. Yeah. Di sini tiba-tiba ada sopirnya. Makanya saya bingung soalnya di Korea sopir itu mahal banget. Oke. Sebulan 30 juta.
Tapi di sini ada supir dia kaya ya gitu. Tapi ternyata itu ada sopir, ada ART juga. Jadi saya kaget. Datang ke rumah langsung lihat. Dan itu nggak bisa bayangkan di Korea kan. Jadi saya sangat kejut ya. Oke. Bisa dibilang berarti itu culture shock juga ya ketika datang ke sini. Culture shock, yes. Culture shock, yes. Itu kan berarti liburan pertama kali. Summer break, yes. Oke. Akhirnya memutuskan untuk ke Indonesia, menetap mungkin untuk lebih serius gitu di Indonesia. Itu muncul pas kapan? Itu setelah liburan. Setelah liburan saya kan jatuh cinta sama Indonesia kan. Jadi tahun berikutnya saya sementara berhenti kuliahnya dan saya ikut kursus bahasa Indonesia di UI. Di UI? Tahun 2007. Jadi tahun 2007 udah ke Depok? Iya, Depok ya. Anak kos. Belajar bahasa Indonesia? Belajar bahasa Indonesia. Selama berapa lama tuh? Waktu itu 1 tahunan ya. 1 tahunan? Ya. Untuk memperlancar bahasa Indonesia? Iya. Tahun 2007 dan saya balik lanjut kuliah dan di Korea. Kesini lagi tahun 2009 untuk selesai kursusnya. Jadi saya itu ada tahap level 1, 2, 3. Saya sampai level 3 semuanya selesai. Jadi secara akademis berbahasa Indonesia ada sertifikat dan lain-lain. Sertifikat ada ya. Bersertifikat. Jadi bukan asal belajar dari ini learning from YouTube, bukan learning from internet, tapi benar-benar secara akademis belajar bahasa Indonesia. Ya, tahun 2009 ya udah dapat sertifikasi. Setelah itu akhirnya memutuskan untuk for good tinggal di Indonesia kah atau gimana? Iya kan sayang banget kan udah lama belajar bahasa Indonesia, jadi ujung-ujungnya saya pikir mau kerja di Indonesia gitu. Dan akhirnya menetap di sini. Iya. Mungkin kita penasaran juga gini, karena dari awalnya datang ke sini liburan, terus belajar bahasa Indonesia sampai akhirnya menetap di sini. Bahkan sebelumnya belum pernah keluar negeri, cuma di Korea aja. Pasti ketika di Indonesia banyak culture shock yang dirasakan. Perbedaan budayanya apa aja dan gimana caranya beradaptasi? Sebenarnya budayanya nggak begitu significantly beda sih menurut aku. Soalnya ada makan nasi juga kan? Ya itu. Kita juga makan nasi, pakai sendok kan? Kita juga pakai sendok. Jadi ya segi makanan tidak apa-apa. Cuman ada beberapa budaya yang sedikit saya merasa sedikit beda itu. Di sini banyak yang bicara kata mungkin ya. Mungkin. Ya mungkin. Di Korea kalau kita bicara mungkin itu hampir bisa itu artinya. Tapi kalau di sini mungkin itu berarti 50-50. Hampir tidak bisa menurut saya. Ya, kamu bisa ini mungkin. Itu berarti tidak bisa. Saya butuh waktu lama untuk mengerti maksud mungkin. Awal-awalnya kalau semisal ada orang Indonesia bicara mungkin itu, saya percaya ini bisa ya. Saya siap-siap besok ya berarti ya. Ternyata tidak bisa. Dan saya bilang, kemarin you bilang mungkin bisa hari ini. Kan mungkin. Iya. Bisa iya bisa enggak. Jadi itu sangat ambigu. Itu butuh waktunya lama untuk saya menerima kata mungkin sebagai arti benar ya. Berarti udah paham sama arti satu saying from Indonesia. Ini saya kutip dari stand up comedian asli Indonesia namanya Panji Pragiwaksono, kan dia lagi di New York ya. Dia salah satu beatnya dia bilang one of the famous saying from Indonesia if you can do it tomorrow, why do it today? Kalau bisa besok ngapain hari ini? Mungkin itu adalah kata-kata mungkin ya, betul. Kalau untuk tantangan terbesarnya berarti apa? Apakah itu termasuk salah satu tantangan? Iya benar. Pas kerja itu kan saya sebagai orang Korea di sini kerjanya managing level kan. Jadi kita bergerak sebagai tim ya. Mungkin saya walaupun bukan team leader, saya pasti ada anak buahnya. Jadi saya serahkan beberapa kerjanya. Tolong melakukan ini. Nah, dari sana ada mungkin ya. Besok
bisa ya, mungkin ya gitu. Saya harus cek. Oke. Ya, kalau sekarang saya udah biasa cek semuanya Iya. satu-satunya. Tapi sebelumnya kan tim saya bilang mungkin bisa, itu berarti bisa dong. Jadi saya serahkan 100%, ternyata tidak bisa. Ya dimarahi saya yang dimarahi sama bosnya. Jadi culture shock seperti itu ya yang dihadapi ya. Sekarang udah enggak. Udah enggak? Ya. Apa sekarang udah mungkin juga? Udah keikut? Walaupun mungkin saya cek setiap hari cek. Belum ya? Udah jadi belum? Ya. Tapi kalau ini pengalaman berkesan yang nggak bisa dilupakan selama tinggal di Indonesia, so far one of the best. Ini ada cerita yang agak lucu ya, Okay. unik ya, unik itu. Pas saya kerja tahun 2012 ya, 2013, udah 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih belum punya mobil, saya naik taksi. Untuk berpergian kemana-mana. ke kerja. Oke. Dan kan saya naik taksi dan saya lupa saya ketinggalan HP di taksi ya. Ya. Biasanya kalau ketinggalan HP di taksi gimana? Aduh, udah pasti hilang nih. Iya kan? Iya. Ya, nah saya di kantor, saya tahu HP-nya kemana ya? Mana nih? Okay. Nah, saya telepon, kan saya nomor saya kan, saya telepon. Tapi angkatnya orang Korea perempuannya angkat. Hah? Ya kan aneh kan? Saya ketinggalan di taksi, itu namanya Express ya. Sekarang udah tidak ada ya Express ya. Iya. Di Express saya ketinggalan, tapi saya telepon, Yang angkatnya orang Korea. Orang Korea, tapi perempuan. Masih muda, suaranya masih muda. Terus? Oh, dia bilang, ini sepertinya punya orang Korea, jadi saya angkat. Saya naik taksi, tapi HP-nya nyala, saya angkat. Okay. Tapi depannya suara sopirnya saya terdengar. Itu saya yang akan kembalikan gitu. Okay. Dan saya bilang, jangan dong. Kamu aja. Ya, Bu. Waktu itu bilangnya apa ya? Miss ya. Okay. Miss, jangan kasih kepada sopir. Saya akan pergi ke tempat Anda untuk ambil. Yeah. Dan saya deg-degan dari sana. Wah, ini deg-degannya nih. Waktu itu kan belum punya pacar kan. Cantik atau enggak nih? Tapi suaranya cantik. Oke. Apakah ini jodoh? Dulu mikirnya mungkin gitu ya. Segi persentase berapa persen ini? Kalau jadi sebuah cerita seperti drakor. Iya. Ini kan destiny ya. Iya benar. Tapi pas ketemu bukan destiny saya. Maaf ini ya. Tapi bukan selera saya lah. Tapi dibalikin secara baik dan aman kondisinya. Iya, saya beliin makanan juga, saya beliin roti karena itu sebagai tanda terima kasih. Ucapan terima kasih. Ya, dia kan orang baik ya gitu. Oh, sebuah cerita yang plot twist ya. Saya pikir yang balikin ternyata orang Indonesia kah, yang masuk taksi berikutnya. Ternyata yang balikin orang Korea juga ya. Iya. Jadi sebuah cerita yang ya destiny mungkin tapi dalam bentuk yang lain. Iya, betul. Dalam bentuk rezeki dan handphone masih aman. Aman. Ya. Terus nih, selama tinggal di sini, sebelumnya pasti punya budaya Korea yang sangat kental. Tapi ketika berada di Indonesia, akhirnya berasimilasi dan akhirnya ada budaya-budaya Indonesia yang terbawa juga sama Mas Wawan. Iya. Kira-kira budaya Indonesia apa nih yang akhirnya terbawa juga sama Mas Wawan? Dalam satu kata, santai aja itu. Santai aja. Wah, ini. Jadi lebih chill. Ya, ini nggak ada di Korea. Mana bisa santai? Nggak bisa, kopi dulu nggak bisa dong. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Jadi kalau di Korea fast pace. Cepat-cepat. Iya. Cepat-cepat. Ya belum. Pali. Iya, pali ya. Jadi, tapi ini sangat bagus menurut aku. Dan kehidupan saya juga sangat berubah setelah saya setelah saya mengerti kata santai aja itu. Karena kan sebagai orang Korea itu bersifatnya buru-buru. Dari awal ya, dari lahir buru-buru. Ya kan kita kan negaranya kecil sempit, kompetisi banget. Kalau nggak cepat-cepat, ya tertinggal. Kalah. Iya. Tapi Indonesia besar kan. Iya, bahasa aja beda. Iya kan. Jadi masing-masing budaya juga beda. Jadi mungkin kata-kata santai itu lebih cocok sama Indonesia. Tapi kalau di Korea santai aja itu agak aneh ya. Iya. Yuk santai aja gitu. Kenapa saya santai? You mau bikin aku lelah ya? Atau you mau bikin aku fail gitu?
Mereka pikirnya gitu. Oh, tapi berarti di Indonesia jadi ngerasa lebih santai, berarti good for mental health as well? Very good. Oke. Tapi perlu latihan. Perlu Ya. latihan maksudnya bagaimana tuh? Pas sibuk saya sendiri bicara, kopi dulu deh. Ya, atau Itu sangat Indonesia. ya. Tapi ini lebih membantu. Oh. Ujung-ujungnya lebih membantu. Oke. Kalau kita buru-buru, banyak dikejar Yeah. tugasnya, Ya. hasilnya nggak bagus. Ya. Ya, pikirnya idenya nggak banyak, Ya, ya. nggak inovatif, Wah, ya kan? bagus, berpengaruh banget nih. Iya, sangat bagus ini. Jadi akhirnya secara panjang maksudnya pola pikirnya juga agak lebih santai, Iya. bekerja juga jadi ngerti situasi dan lain-lain. Ya, makan juga sama. Ah, ini ngomongin soal makan nih. Iya. Kenapa makan jadi lebih santai apa gimana? Di Korea 20 menit selesai. Di Makan sini. siang. Di sini. Di sini 2 jam bisa, 3 jam bisa. Udah ngomongin soal makan. Satu mungkin kesamaan antara Korea dan juga di Indonesia adalah punya budaya kuliner yang sangat kental gitu. Ya, pedas gitu ya. Iya, kalau misalnya di Indonesia mungkin banyak makanan yang bikin orang luar negeri kaget gitu. Wih, makanannya pedas atau makanannya gurih dan segala macam. Kalau misalnya Mas Wawan sendiri nih, makanan favoritnya selama tinggal di sini yang akhirnya selalu repeat order, itu makanan apa? Paling sering itu pasti nasi goreng. Nasi Itu goreng? ya, paling umum Oke, kan. Nah, oke. cuman saya sangat suka makan nasi goreng dengan gado-gado. Nasi goreng dicampur. Ya. Itu Oh, baru nih. sebenarnya ini saya ketemu menunya di Oke. kalau nggak salah Mades Warung di Bali. Di Bali, oke. Itu ya. ada nama menunya setengah nasi goreng, setengah gado-gado. Bagus banget, itu enak banget. Ada di Plaza Senayan kalau nggak salah. Oh, belum coba. Saya hanya cobanya di Bali sih. Di Plaza Senayan ada. Ada ya? Ada. Iya, baru inget, baru Sabtu kemarin makan. Ada menunya setengah nasi goreng, setengah gado-gado. Wah, itu enak sekali. Saya itu my favorite dan saya suka sop buntut bakar sama kue tiaw goreng juga suka. Kue tiaw? Ayam kalasan juga suka, Oke. ya kan. Nasi Cuman- Padang Nasi Padang. Soalnya saya tidak begitu kuat pedas. pedas. Oh. Jadi pasti esok harinya sakit perut. So aku kalau bisa ya, Oke. kalau bisa tidak begitu suka makan yang pedas. Oke. Tapi pertanyaannya ini mungkin lumayan menimbulkan perpecahan dengan jawabannya. Ya, Saya pengen tahu aja. ya. Kalau makan nasi Padang pakai tangan atau pakai sendok? Pakai sendok. Masih belum orang Indonesia. Masih belum. Oke. Pertanyaan kedua, pernah makan bubur ayam? Bubur ayam pernah. Diaduk atau tidak diaduk? Aduk. Aduk. Oke. Oke. Ya. Mirip dengan beberapa presiden Beberapa presiden. Indonesia ada yang suka makan buburnya ayamnya diaduk. Oh, Gitu. gitu. Jadi presiden mentality. Oh, Ya. Oke, kalau perbedaan dalam kehidupan sehari-hari antara di Korea dan di Indonesia, tadi mungkin udah diceritain soal santai-santainya. Santai-santai. Yang lain ada. mungkin apa lagi? Kalau Korea itu social life itu tanpa alkohol nggak bisa hidup ya. Soalnya ketemu aja ayo minum kan. Iya, betul. So tapi Indonesia nggak gitu kan. Jadi lebih sehat lah. Kopi kalau di sini sih ya. Kopi lebih ya. banyaknya kopi ya. Lebih Ngopi banyak ya. kopi atau teh kan. Iya, betul. Ya, lebih betul. bagus menurut aku. Jadi seringnya ya di Korea kalau ketemu itu berarti kita minum. Oke. Itu ketemuan itu berarti minum. Mhm. Nah, kalau minum banyak esok harinya Nggak produktif. Ya, capek kan, Iya, betul. jadi di Indonesia saya sangat-sangat berusaha mengusahakan tidak minum banyak. Gitu. Oke. Ya. Jadi bisa kontrol diri sendiri juga. Iya. Karena lingkungannya juga seperti itu ya. Apalagi cuacanya panas kan. Iya. Jadi cepat mabuk juga. Makin gerah nanti Iya. yang panas. Iya. Tapi sebelumnya sahabat Mirai Aset, sebelum kita lanjut, ada yang satu ini dulu. Yuk sama-sama kita lihat. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan, dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Aset. Download aplikasinya sekarang.
Ini sekarang kita beralih ke keuangan nih, karena seperti nama show kita bicara uang, pastinya kita penasaran juga dengan pengelolaan keuangan. Ketika pertama kali tiba di Indonesia, gimana caranya melakukan pengelolaan keuangan? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Sama sih, kita tabung ya, dan ya hampir sama. Ya kita simpan uang ya, kalau perlu pakai. Ya cuman perbedaannya ya ada satu ya. Kalau di Korea kalau transport itu limitnya besar. Di sini limitnya kecil-kecil ya. Oh gitu. Sehari 50 juta gitu kan, 25 juta. Emang pengennya berapa ya? Enggak, maksudnya kadang kalau bisnis kan kita untuk urusan bisnis ya. Ya, dan kalau mau beli apa ya gitu. Cuman di sini kalau antara bank mungkin 25 juta. Kalau di Korea 10 kali 20 kali lebih besar sih ya. Oke. Jadi lebih banyak menguntungkan dari sisi bisnis ya? Iya, maksudnya lebih convenient lah. Pakai HP, pakai internet, transfernya gampang. Di sini kalau mau transfer besar harus ke bank, tapi antriannya ya kadang 1 jam ya. Oh iya benar. Tapi tadi udah sedikit di-mention di awal ketika pertama kali ke sini dan ngelihat temannya kok kayaknya kaya semua nih punya. Ternyata enggak ya? ternyata gimana setelah tinggal di sini? Biasa. Ya kan. Saya waktu itu pas pertama kali datang pikir bisa kaya juga nih. Punya sopir, punya ART, itu saya pikir itu UMR Korea kan 30 juta, jadi 60 juta ya kan. Makanya saya pikir kaya, cuman di sini ternyata perbedaan UMR. Ya, waktu itu tahun 2007 kan UMR-nya masih di bawah 2 juta ya. Iya, betul. Jadi ternyata susah juga. Jadi ternyata dia orang biasa sih. Tapi kalau strategi keuangan dari Mas Wawan sendiri untuk menyesuaikan dengan biaya hidup di Indonesia, gimana caranya nih? Setelah sebelumnya di Korea dengan biaya keuangan yang sudah normal di sana, tiba-tiba ke Indonesia? Saya mungkin penghasilannya rata-rata dari gaji ya. Sebelum mulai bisnis ini ya, saya juga karyawan kan. Jadi gaji sama saham juga ya. Saya udah lama register Mirai Asset. Dari tahun 2008 tahun 2012-13 udah saya. Jadi udah nasabah lama. Waktu itu bukan namanya Mirai Asset, waktu itu namanya? Kalau nggak salah Daewoo ya. Daewoo ya. Waktu Daewoo saya udah member. Jadi dari dulu udah nabung saham, investasi. Cuman untung enggak ya harus cek sih. Harus cek. Tapi pertanyaannya gini, lebih suka berinvestasi berarti ketika di Indonesia atau di Korea? Lebih di Indonesia. Kenapa? Jujur dari sejak 2012 saya hanya berada di Indonesia. Jadi belum sempat berinvestasi di Korea. Nah, dan kalau saya lihat memang kesempatannya besar sih di sini. Ya, marketnya juga. Ya, sahamnya juga. Saya main Navi juga, Navi. Ya, itu juga lumayan aman lah. Ya, jadi pastinya salah satu strategi keuangannya adalah dengan nabung, dan salah satu caranya adalah dengan berinvestasi di saham tadi. Saham sama Navi juga ya. Navi Reksadana juga ya. Ya. Tapi yang kita tahu juga, Mas Wawan di sini kan adalah seorang CEO. Iya. Ini berarti punya sebuah bisnis yang dikelola di Indonesia. Tadi udah aku mention di awal kalau CEO dari Fast Beauty. Sebelumnya mungkin pertanyaannya gini, ceritanya mengelola bisnis di Indonesia gimana dan bagaimana ide itu muncul? Saya sekarang bergerak di kosmetik. Beauty, tapi khusus skincare produk. Saya impor skincare produk khusus dari Korea ya. Cuman pas pertama kalau saya bicara sama teman-teman Indonesia, saya mau pulang ke Korea, mereka pasti titip tong kosmetik Korea, titip tong skincare Korea gitu. Dari sana saya peluang bisnis nih. Ini bisa jadi ya bisnis ya. Soalnya waktu itu masih belum ada banyak brand Korea di Indonesia, hanya ada
Beberapa ya? Ya, Etude House, Iya, ya, iya. Natural Republic, ya beberapa brand doang sih. Itu kalau boleh tahu di tahun berapa tuh? 2016, 17 ya. Oke. Pada saat itu orang-orang udah mulai titip dong gitu. Iya, Oke, di situ akhirnya kepikiran, oke, gimana kalau kita mulai bisnis aja? betul sih. Ya. Aha. Dan ini kan trennya sangat cepat kan. Oke. Nah, waktu itu saya sedikit research bisnis yang melakukan impor dari Ya. Korea itu Ya. kan kebanyakan umurnya udah tua. Oke. Orang Korea juga banyak, tapi umurnya udah tua. Mhm. Berarti saya pikir mereka mungkin susah ikut tren, ya. Hmm. Padahal saya masih muda kan, Oke, ya. dan bisa bahasa Indonesia, Ya. jadi bisa berkomunikasi Ada sama ya. orang Indonesia, jadi bisa dapat informasi lebih tepat juga ya. Ada keuntungannya di situ Keuntungannya. ternyata ya. Soalnya yang udah tua-tua kan, yang walaupun orang Korea udah tinggal di sini lama pun bahasanya sedikit kaku ya. Jadi susah komunikasi. susah komunikasi. Jadi susah untuk tahu apa yang konsumen di Indonesia tuh mau, Iya, benar. trennya seperti apa. Iya, benar. Tapi sebelum bisnis ini, sebelumnya emang udah aware sama produk beauty, produk skincare gitu atau? Udah aware sih. Oke, oke. Soalnya kalau ini hal yang sangat beda sama Indonesia sama Korea. Kalau Korea kan udaranya dingin ya, Iya. sama kering. Jadi sejak kecil orang tuanya suruh pakai skincare, walaupun cowok ya. Ya. Itu lebih ke kesehatan ya. Kalau enggak kering ya. Oh. Makanya kita udah biasa, cowok pun udah biasa pakai skincare. Cuman di Indonesia kalau cowoknya pakai skincare itu Agak aneh aja Iya. gitu. Mungkin bukan budayanya. iya, tapi Oke. kelihatannya kayak perempuan ya orang Iya, yang iya. gitu Iya, ya. iya, So iya. itu sangat aneh. Jadi sebagai orang Korea sejak kecil kan saya suka pakai skincare kan. Iya. Jadi udah aware, oh ini brand-brand ini masuk Indonesia ya. Oh brand-brand yang saya pakai udah masuk Indonesia ya gitu. Oke. Jadi dari sana mungkin saya lihat kesempatannya ya. Oke. Setelah akhirnya menjalankan bisnis ini, tantangannya apa aja? Tantangannya ekspansi Oke. ke pasarnya ya. Soalnya ini pasarnya sangat luas kan. Betul. Nah, jadi padahal saya sebagai orang asing kan tidak begitu banyak teman Indonesia. Oke. Padahal customer saya orang Indonesia. Iya. Makanya tantangan paling besar itu network. Saya belum punya network waktu itu. Jadi kayak harus berkomunikasi sama influencer, ya resellers, Iya. ya harus makan bareng gitu-gitu. Tapi waktu itu belum tahu siapapun. Makanya waktu itu kalau nggak salah saya sendiri kirim message-nya langsung pada influencer. Oh iya. Ya. Saya namanya Han dari Korea, saya lagi bisnis kosmetik, mau ketemu bisa nggak gitu. Oh. Bahkan beberapa mau ketemu sih. Oh, gitu. Kalau saya kontak 100 orang, mungkin 30 orang, ayo gitu. Cuma waktu itu masih tahun 2018 ya, tahun 2019. Ya influencer juga masih belum tumbuh ya, Iya. seperti sekarang ya. Iya. Jadi mereka sangat friendly, Iya. jadi teman akhirnya, Iya. gitu. Akhirnya bisa ketemu sama banyak orang. Iya, Bisa dan kenalan. dapat banyak info juga. Malah mereka kasih tahu, Han, you coba bawa brand ini deh, bisa laku loh di Indonesia. Insight-nya bagus. Iya bagus. Oke. Mereka kan kerja. Iya. Coba ini. Jadi mereka bisa kasih saran. Iya. Nah saya langsung dapat saran, langsung kontak ke brandnya. Si brandnya juga mau masuk Indonesia, ya udah deal ya. Iya. Jadi kita dapat insight yang lebih bagus dari konsumennya langsung, influencernya langsung, Iya. dan punya akses. Iya juga. Oke. Terus kalau melihat peluang bisnis di Indonesia dibandingkan sama negara-negara lain, menurut Mas Wawan gimana? Bagus sih, soalnya pasarnya besar kan. Oke. Penduduk Indonesia kalau nggak salah nomor 4 ya Iya. di dalam dunia. Iya, betul. Itu sangat potensi. Apalagi ekonomi lagi tumbuh-tumbuh kan. Banyak kesempatan sih di sini daripada Korea atau daripada negara yang udah terlalu maju itu kan Oke. ketat banget saingannya. Iya. Ya nggak ada chance. Ya, Berarti persaingan ketat emang di semua lini ya kalau di sana ya. ya, Dari
industri beauty sampai ke bawah-bawah di universitas semua pada bersaing ya. Iya, kalau industri beauty kan makanya mereka suka ekspor. Oke. Soalnya kalau hanya jual di dalam Korea saja, marketnya nggak cukup. Ya. Oke. Brand kalau nggak salah ya, brand beauty Korea itu lebih dari 10.000 brand. 10.000 brand. Iya. Wow. Kalau nggak salah. Oke. Iya. Dan mungkin bisa lebih lagi setelah kita ngomong ini ya, karena inovasi terus berjalan ya. Makanya mereka mau ekspor ke luar negeri. Ya, salah satunya Indonesia. Oke. Bersama dengan Mas Wawan. Iya, kalau beruntung ya. Berarti Mas Wawan sendiri nih, rencana kedepannya secara pribadi maupun profesional selama beberapa tahun ke depan gimana? Kalau pribadi ya saya juga mau berkeluarga. Oke. Ya mungkin mau punya anak. Oke. Ya. Oke. Gitu, sehat ya. Iya. Kalau profesional ya saya mau bikin perusahaan saya lebih besar lagi. lebih bersistem ya. Dan karyawan kita semuanya senang, dapat banyak bonus ya, banyak insentif. Jadi dan jujur saya kan sebagai orang asing di sini bisnis kan, tapi saya jual kepada orang Indonesia. Makanya saya harus melakukan sesuatu untuk orang Indonesia kayak CSR program. Oke. Jadi sekarang juga lagi pikir kan kita kan beauty, jadi mau bantu untuk empowering women Indonesia kan. Jadi kayak kunjungi SMA atau SMP dan support produknya atau kasih kayak scholarship ya, beasiswa ya. Habis beasiswa mungkin kita bisa hire sebagai intern gitu. Semacam program CSR gitu saya lagi siap-siap. Lagi pikirkan baik-baik. Iya, yang penting woman Indonesia harus lebih empowering. Oke. Ya, biar market ini lebih tumbuh. Ya, so that's very important for me ya, for me, yes. So jadi akan terus tinggal di Indonesia apa suatu saat kepikiran balik lagi ke Korea? Saya mau tinggal di Indonesia terus-terusnya, cuman tergantung situasi saya. Kalau semisal saya kerja mungkin tinggalnya di Jakarta ya. Kalau tidak kerja, kalau semisal sudah retire, mungkin pindahnya ke Bali ya. Ya, sangat bagus udaranya. Untuk lebih zen. Ya, dan mungkin kalau nggak dingin balik ke Korea, 1 bulan 2 bulan, habis itu balik lagi ke Bali atau Jakarta. Gitu. Ya. Nyari jodohnya orang Indonesia? Jodoh tidak nyari sih. Kalau dapet Indonesia nggak apa-apa? Nggak apa-apa juga, cuman silakan komen di bawah. ya. Silakan. Oh, silakan. Jangan deh nanti ya. Nih, sedikit nih, ada saran nggak untuk orang Korea atau mungkin ekspat dari negara lain gitu ya, yang ingin memulai kehidupan dan juga ingin berbisnis di Indonesia? Dari pengalaman Mr. Han sendiri gitu ya, ada nggak sih saran yang ya mungkin sekedar tips lah untuk mereka bisa survive di Indonesia? Kalau semisal si orang asing itu, menurut Anda pikir Anda rajin dan berinovatif sama cerdas, cepat datang Indonesia, tapi harus network sama orang lokal. Kalau sendiri pasti susah. Harus dapat bantuan dari orang Indonesia. Bisa joint venture juga atau bisa kerja bareng juga. Mungkin cepat datanglah dan cepat mulai bisnis atau kerjasama. Mungkin 3 tahun lagi Anda bisa sukses menurut saya. Oke. Tapi ada syaratan ketentuan, balik lagi harus rajin. Betul. Kalau nggak rajin, di sini banyak cuacanya bikin santai. Cuacanya bikin santai kan. Ya makanya harus rajin itu. Dan cerdas. Ya kalau tidak cerdas, hanya rajin, itu juga capek ya. Ya harus punya ide yang brilian ya. Jadi harus cepat beradaptasi dengan situasi di Indonesia. Makanya perlu network Indonesia. Sedikit soal Fast Beauty, ada yang ingin disampaikan? Fast Beauty kita sebagai importer
kosmetik Korea, skincare Korea, lumayan besar sekarang, dan semoga banyak orang Indonesia suka produk Korea, semoga ya, lebih suka, dan semoga kita juga cari cara untuk kerjasama dengan masyarakat Indonesia juga, dan tolong banyak bantu, tolong bantuannya banyak. Ya. Siap. Untuk follow social media mungkin bisa di mana? Tidak. Tidak, Fast Beauty? Fast Beauty ada sih, cuman nggak begitu aktif kita. Oke. Kita lebih aktif per brand. Oke. Yeah. Jadi bisa langsung nanti ngobrol-ngobrolnya di social media aja gitu. Iya, benar. Oke. Ya. Siap. Anything to add? Udah cukup? Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih juga. Ini jarang ada kesempatan kayak ini. Saya juga jarang begitu bicara panjang dengan bahasa Indonesia ya. Lancar loh tapi loh. Ya, tapi kalau pas di kerja saya hanya pakai beberapa kata-kata. Sudah? Belum? Kenapa? Ayo cepat-cepat. Balik lagi jadi orang Korea. Cepat-cepat yo. Balik. Terima kasih banyak sudah mampir ke Bicara Uang. Itu dia narasumber kita, udah ngobrol-ngobrol seputar pengalamannya tinggal di Indonesia dan berbisnis di Indonesia. Mr. Han Dong-Kwan, CEO dari Fast Beauty, telah jadi tamu kita di Bicara Uang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak sekali lagi Mr. Han atau Mas Wawan. Ya. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Bicara Uang. Terima kasih. Dadah. Sini silakan. Dadah.